Apakah suara saya sudah terjelas di tempat Bapak Ibu? Jika sudah jelas, Bapak Ibu juga bisa memberikan reaction. Oh iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya izin memulai kegiatan pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang telah hadir di sini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bapak Bambang Budi Mustika. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Sujud Winarko. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Asrori. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Bapak Samsul Hadi. Selamat datang Bapak-bapak sekalian. Yang di sini saya hormati juga yang bersama kita pada siang hari ini ada juga tim penanggung jawab POP dari masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Di sini juga telah ada dari Kabupaten Bangkalan, ada Ibu Liring dan rekan-rekan. Selamat siang Ibu Liring dan rekan-rekan. Ada juga dari Kabupaten Kediri, yaitu Ibu Inul dan rekan-rekan mungkin yang telah hadir. Ada Kabupaten Sidoarjo dengan Bapak Bambang Irawan. Ada dari Kota Blitar, ada Bapak Didit. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Telah hadir pula di sini tentunya Bapak Ibu yang luar biasa, dari pengawas sekolah, dari kepala sekolah, yang mungkin kalau saya bisa katakan ini Bapak Ibunya anak-anak di 4 daerah sasaran program organisasi penggerak, yaitu dari Kabupaten Bangkalan, dari Kabupaten Kediri, dari Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Blitar. Luar biasa. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa. Bapak Ibu, selamat datang kita dalam kegiatan sosialisasi program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi yang dalam hal ini telah menjalin sinergi dan juga kerjasama dengan Yayasan IV Bakti Pertiwi, Bapak Ibu, yang dapat melaksanakan program dengan nama yaitu program Aksi Belajar Gerakan Sekolah Dasar Nusantara Bermutu, Cerdas, dan Berkarakter. Khususnya luar biasanya adalah program Aksi Belajar ini di tahun 2021 ini alhamdulillah bisa kita selenggarakan di 4 daerah sasaran, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Blitar. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini dari berbagai daerah di Jawa Timur, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, karena kita siang hari ini bisa bersinergi bersama-sama. Bapak Ibu, di hari Jumat yang baik dan penuh berkah ini, saya bersyukur sekali Allah telah mempertemukan kita semua yang tadi berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, meskipun masih secara daring ya Bapak Ibu ya, karena situasi pandemi saat ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi langsung, kami pun juga bisa langsung datang ke tempatnya Bapak Ibu juga mungkin juga bisa sowan seperti itu ke tempat kami, kita saling bersilaturahmi bersama. Tapi semoga dalam kesempatan siang hari ini, meskipun secara daring, saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat, lalu kemudian yang terpenting Bapak Ibu semua juga dalam kondisi yang bahagia ya Bapak Ibu ya, semoga ya. Nah Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Nindya Liviasani. Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Nindya mungkin, atau Mbak Nindya juga boleh, monggo. Nah, di dalam forum ini nanti saya akan sebagai moderator yang akan menemani Bapak Ibu sekalian kurang lebih selama 2 jam ke depan, nggih Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan banyak diskusi, juga akan ada beberapa sosialisasi untuk program organisasi penggerak. Nah, saya mungkin akan memberikan agenda sosialisasi kita pada siang hari ini, supaya Bapak Ibu juga mungkin memahami nanti alurnya akan seperti apa.
Nanti yang pertama adalah pembukaan dari saya yang barusan kita lakukan. Lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Lalu ada doa bersama-sama. Kemudian nanti akan dilanjutkan paparan sosialisasi. Nanti akan ada 3 materi terkait kebijakan program organisasi penggerak, terkait profil Yayasan Ivy Bakti Pertiwi selaku organisasi masyarakat yang diberikan kepercayaan oleh Kemdikbud, dan juga program aksi belajar yang akan diselenggarakan di daerah sasaran tempat Bapak Ibu sekarang. Lalu kemudian setelah paparan sosialisasi Bapak Ibu, nanti kita akan juga memberikan tanggapan dari Dinas Pendidikan di setiap daerah sasaran. Jadi di sini kami sendiri mengharapkan ada sinergi, nanti ke depannya pasti juga mungkin banyak tantangan dan hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Jadi nanti juga kami harapkan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan juga bisa memberikan mungkin arahan kepada kami selaku yang menjalankan program organisasi penggerak ini, kira-kira bagaimana sinergitas ini nanti bisa terjalin ke depannya seperti itu. Lalu nanti juga akan dibuka waktu untuk diskusi bersama kita semua, lalu komitmen bersama dari kita semua, lalu kemudian penutup. Kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, sekarang untuk memulai kegiatan kita supaya kita penuh semangat ya Bapak Ibu ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri dan juga mengambil sikap penuh hikmat sejenak. Baik, persilahkan berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sekarang saya persilahkan Bapak Ibu juga mengambil posisi duduk yang nyaman. Kita akan berdoa bersama-sama agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa dengan penuh kesadaran, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengambil posisi yang nyaman? Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim.
Kali ini kita akan memulai untuk kegiatan kita, yaitu sosialisasi program organisasi penggerak, yaitu adalah program aksi belajar Gerakan Sekolah Dasar Nusantara Bermutu, Cerdas, dan Berkarakter. Pada paparan sosialisasi yang pertama ini, kita akan membahas terkait dengan kebijakan program organisasi penggerak, Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh salah satu narasumber kita. Nah, narasumber kita ini orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran langsung dari Kemendikbudristek. Beliau telah mengembangkan model dan media pembelajaran yang saat ini digunakan di dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, kita akan menyambut beliau dengan sebuah cara, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita menyambut seseorang, biasanya kita bertepuk tangan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena kita sedang virtual, kita akan menggunakan tepuk tangan bintang. Atau yang biasanya dilakukan di anak-anak sekolah inklusi, kita akan menyambutnya dengan cara seperti ini Bapak Ibu tepuk tangannya. Nah, Bapak Ibu bisa bertepuk tangan. Kita sambut yang meriah, yaitu Bapak Hendy Purwoko. Kita sambut dengan meriah Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Hendy Purwoko untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mbak Nindya atas sambutannya. Dari sini terdengar gitu ya, suara tepuk tangan virtualnya sampai sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, para peserta sosialisasi terkait program organisasi penggerak di 4 kabupaten kota di Jawa Timur. Perkenalkan, saya Hendy Purwoko, pengembang teknologi pembelajaran dari unit kerja saya di BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya akan mereview kembali kepada Bapak Ibu, terutama ke perwakilan dari Dinas Pendidikan yang hadir dan juga dari kepala sekolah yang nantinya akan bergabung di kegiatan organisasi penggerak ini. Saya akan share screen sebentar. Apakah sudah tampil layar saya, Mbak Nindya? Sudah, Bapak Hendy. Baik, Bapak Ibu, kita review atau refresh sejenak ya, terkait program organisasi penggerak. Jadi yang pertama, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi, ya, karena setelah ada perubahan nomenklatur, Ristek dan Teknologi perguruan tinggi gabung lagi ke Kemendikbud ya. Di sini Mas Menteri, Mas Nadiem, di jabatannya sudah mempunyai inovasi terkait dunia pendidikan, yaitu dikenal dengan istilah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu episode atau serinya sudah banyak sekali, mulai dari penghapusan UNBK, lalu ada asesmen nasional, segala macam. Dan 3 program yang ada di sini, yaitu program sekolah penggerak, program organisasi penggerak, dan program guru penggerak ini adalah salah satu program utama yang merupakan program pilihan dari Kemdikbud yang bertujuan nanti untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk sekilas, di program sekolah penggerak ini mungkin yang dari dinas, dari 4 kabupaten kota yang hadir di sini ada Bangkalan, Sidoarjo, Kota Blitar, dan Kabupaten Kediri. 3 kabupaten kota, yaitu Bangkalan, Sidoarjo, dan Kota Blitar, itu kalau tidak salah sudah termasuk sasaran dari sekolah penggerak. Nah, jadi di angkatan 2 sekolah penggerak ini sudah masuk ke angkatan 2, itu terpilih 19 kabupaten kota yang dapat bergabung atau mengikuti seleksi sekolah penggerak ini. Sasaran utama dari sekolah penggerak adalah kepala sekolahnya. Jadi biar kita tahu ini, sekilas kalau PSP sekolah penggerak yang disasar adalah kepala sekolahnya melalui serangkaian pemilihan begitu ya. Sekarang masih dalam proses registrasi yang untuk tahap kedua. Lalu di program guru penggerak ini hampir sama dengan sekolah penggerak, namun yang menjadi sasarannya adalah gurunya. Jadi yang atas dan bawah ini adalah program yang dihandle langsung oleh Kemdikbud, mulai dari pendaftaran sampai nanti evaluasinya itu
langsung berkoordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah. Lalu yang tengah ini apa? POP ini. Nah, nanti akan kita detailkan lagi. Tapi di sini antara PSP, POP, dan PGP ini adalah suatu ekosistem yang nantinya dapat saling mendukung dan saling berkolaborasi. Di 3 kegiatan utama ini dari Kemdikbud ini tujuannya sama. Jadi tujuannya satu, yaitu mencapai pendidikan yang bermutu dan merata. Nah, di sini yang ditekankan adalah adanya mutu dan pemerataan. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa area Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau dan luasnya juga sangat luar biasa gitu. Dan kita juga harus mengakui kalau kualitas pendidikan itu masih belum merata diterima oleh siswa-siswa kita di seluruh Indonesia. Mungkin yang dari Pulau Jawa tingkat pendidikan atau kualitasnya sudah lumayan tinggi, tapi di luar pulau itu kita tidak menutup mata memang masih perlu intervensi atau bantuan dari pemerintah. Dan oleh karena itu di sini Kemdikbud juga tidak menutup mata gitu ya. Di POP ini kan yang berinteraksi nantinya adalah organisasi. Di organisasi itu nantinya diharapkan juga dapat membantu Kemdikbud untuk menjangkau yang belum terjangkau di PSP dan PGP ini. Jadi misalnya di PSP ini yang diutamakan atau yang diintervensi adalah KAP kota yang sudah menjalin komitmen dengan Kemdikbud untuk penyelenggaraannya. Sedangkan untuk kabupaten kota yang belum sempat bekerja sama bagaimana? Nah, di sini ada namanya organisasi penggerak yang areanya bisa sampai ujung Sumatera, sampai ujung Papua, sampai ujung Irian. Nah, kebetulan di program penggerak di Jawa Timur ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ada namanya program aksi belajar. Ini adalah salah satu dari organisasi penggerak yang sudah terpilih dan akan mengintervensi atau membantu sekolah-sekolah, utamanya sekolah dasar yang ada di 4 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi 3 ini bentuknya berbeda namun tujuannya sama, yaitu meningkatkan pendidikan yang bermutu dan merata. Untuk detailnya program sekolah penggerak itu. Nah, jadi program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak ini yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah komunitas, dan di sini komunitasnya pada umumnya berbentuk organisasi ya, yang pasti sudah berbadan hukum, dan organisasi tersebut sudah dari sisi kredibilitas sudah diseleksi. Jadi nanti akan kita tampilkan berapa yang mendaftar, lalu sampai saat ini yang lolos berapa. Jadi di POP ini, singkatan dari program organisasi penggerak ini, tujuannya adalah ini, bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Jadi organisasi yang lolos di POP ini sudah terbukti mempunyai inovasi-inovasi yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing organisasi mempunyai metode, mempunyai program dan inovasi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tadi meningkatkan pendidikan yang bermutu dan merata. Jadi untuk detail programnya apa ini? Kalau judulnya aksi belajar dari IFI Bakti Pertiwi nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk arahan, jadi runutan organisasi penggerak ini seperti apa? Yang pertama, tentunya diharapkan dengan keterlibatan organisasi ini dapat menyalurkan atau mendistribusikan praktik baik yang sudah diterapkan oleh organisasi tersebut. Jadi organisasi yang terpilih di POP ini sudah dilihat rekam jejaknya, gitu ya. Jadi dilihat kalau organisasi ini ternyata sudah berhasil menerapkan praktik baik yang sudah dilakukan ke beberapa kegiatan pelatihan sebelum adanya POP ini. Jadi sebelum POP ini, organisasi yang mendaftar dan terpilih ini sudah pernah memberikan pelatihan dan mendistribusikan praktik baik yang mereka terapkan. Yang kedua, dengan POP ini
diharapkan adanya sebuah ekosistem. Nah, ekosistem kan tidak berdiri sendiri. Ada namanya sekolah, ada namanya di sekolah juga ada guru, ada murid, kepala sekolah, ada TU, ada yayasan, dan juga ada lingkungan sekitar, ada orang tua. Nah, itu semuanya dengan dampingan atau dengan pendampingan dari organisasi penggerak ini diharapkan adanya ekosistem yang terjadi dengan baik. Lalu nantinya di akhir semua kegiatan organisasi penggerak tentunya akan ada evaluasi dampak. Jadi untuk evaluasi ini bagi peserta yang terlibat di organisasi penggerak akan dipantau perkembangannya selama 3 tahun ini. Jadi organisasi yang terlibat atau sudah diberikan amanah untuk melaksanakan POP ini harus mampu menunjukkan peningkatan perbaikannya. Nah, itu tadi praktik baiknya berhasil tidak diterapkan di sekolah-sekolah ini. Nantinya akan ada evaluasi dampak program organisasi penggerak. Nah, di organisasi penggerak ini, untuk gambaran umum bagi Bapak Ibu yang hadir di sosialisasi ini, ada 6 tipe intervensi atau 6 tipe pendekatan pelatihan yang akan dipilih masing-masing organisasi. Dalam hal ini ada terkait pengetahuan materi, ada terkait pedagogi, terkait pengembangan profesional, pengawasan pemanduan akademik, manajemen kepemimpinan kepala sekolah, atau reformasi sekolah yang komprehensif. Ini untuk aksi belajar fokusnya di intervensi yang pertama, yaitu pengetahuan materi guru. Di sini hasil langsung yang diinginkan tercapai, hasil langsung yang langsung terlihat dalam jangka waktu dekat itu adalah meningkatnya kompetensi profesional. Jadi kompetensi guru baik dari pembelajaran, terutama dari RPP, lalu penguasaan teknologi, penguasaan media itu dapat meningkat. Untuk hasil menengahnya, guru lebih baik dalam memfasilitasi pembelajaran literasi, berhitung, dan pembentukan karakter. Jadi intinya gurunya kualitasnya meningkat dengan intervensi yang pertama ini. Sedangkan hasil akhirnya semuanya sama. 6 tipe intervensi tujuannya tetap meningkatkan literasi, kemampuan berhitung, dan pembentukan karakter di unit pendidikan yang ditargetkan, yaitu sekolah yang bergabung nantinya di organisasi penggerak. Ini adalah tipe-tipe intervensi. Di aksi belajar nanti kita akan fokus ke intervensi pertama terkait RPP, rancangan pembelajaran, dan juga media digital atau sekarang istilahnya digitalisasi sekolah. Nah, fokusnya nanti ke sana. Di program organisasi penggerak ini tetap tidak bisa berjalan sendiri. Tetap ada namanya stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat untuk mensukseskan sebuah kegiatan. Namun, kenapa kok di sebelumnya ada tipe intervensi yang mengerucut? Jadi ada intervensi yang fokus ke kepala sekolahnya, ada intervensi yang fokus dengan apa? Misalnya di intervensi 6 itu fokus ke hubungannya dengan komunitas di sekitar sekolah, ada yang fokus ke kemampuan gurunya, itu kan mengerucut. Tapi di sini dijelaskan bahwa semuanya sudah saling terkait, dan pemilihan intervensi itu kalau kita ibaratkan kita sedang berjuang gitu ya, kita sama-sama di dunia pendidikan ini kan berjuang meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya harus punya namanya senjata. Nah, misalnya di senjata itu tipe intervensi ini adalah senjata yang kecil namun runcing, sehingga ketika kita berjuang itu akan dampaknya terlihat langsung. Tapi kalau sebuah kegiatan yang besar, yang mulai dari intervensi misalnya dari guru, lalu kepala sekolah, lalu lingkungan sekitar, itu semuanya dijadikan satu, itu kita ibaratkan mungkin senjatanya besar, berat, namun luas gitu. Jadi untuk melaksanakan program tersebut tentunya butuh waktu dan butuh sumber daya yang sangat besar. Sedangkan balik lagi ke awal tadi, luas dan
kemampuan pemerataan pendidikan di Indonesia ini masih bervariasi. Karena itu diharapkan dengan adanya tipe-tipe intervensi yang dipilih sekolah atau organisasi dalam ini melaksanakan program organisasi penggerak, diharapkan langsung menunjukkan hasil yang nyata di 3 tahun kegiatan berjalan ini. Jadi program organisasi ini berjalan selama 3 tahun dan dimulai di bulan Oktober ini. Jadi nanti di akhir Desember akan ada evaluasi. Untuk lini masanya, program organisasi penggerak ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar tadi ya, episode 4. Jadi ada episode sampai sekarang terakhir, kalau nggak salah episode 11. Ini sudah episode 4, dimulai tahun 2020 bulan Maret, ada 3.000 organisasi yang mendaftar. Sampai ada pada akhirnya, di bulan September kemarin ada 131 organisasi masyarakat yang lolos, ini di seluruh Indonesia. Ada 154 proposal atau 154 program yang akan diterapkan. Sasarannya ada PAUD 39 satuan, SD ada 83, dan SMP ada 32. Dan Bapak Ibu yang diundang ke acara ini adalah salah satu dari SD yang mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan organisasi penggerak ini. Untuk evaluasinya bagaimana? Ini nanti dari Kemdikbud, mungkin peserta yang hadir di sini sudah lebih tahu ya, sekarang ada namanya asesmen nasional. Nah, nanti untuk asesmennya dilihat dari sana. Nah, mungkin di bulan-bulan ini, di akhir bulan ini akan segera dikoordinasikan dari Kemendikbud ke dinas dan juga ke sekolah dasar untuk segera melakukan asesmen nasional. Dan untuk evaluasi ini akan dilakukan di setiap tahun. Yang tahun pertama di 2021 ini untuk melihat kondisi awalnya. Jadi untuk melakukan asesmen nasional ini tidak ada namanya tips atau kursus untuk sukses asesmen nasional begitu. Jadi asesmen nasional ini hampir sama dengan melihat peta mutu pendidikan yang ada di masing-masing sekolah. Namun menggunakan instrumen yang baru, yaitu instrumen asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini diharapkan yang muncul adalah kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai hasil asesmen ini tidak murni dari hasil kemampuan siswa atau kondisi yang di sekolah. Karena nanti hasil dari asesmen ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan. Kira-kira dari hasil asesmen ini yang kurang apa, nanti Kemdikbud pusat akan mengolah atau menganalisis data tersebut sehingga akan diberikan perlakuan yang tepat. Jadi ketika asesmen tersebut hasilnya ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang real, perlakuan yang diberikan nanti tentunya juga tidak akan tepat. Jadi misalnya ada orang sedang sakit, gejalanya gejala flu, tentunya akan diberikan obat influenza. Sedangkan kalau orangnya sakit flu, bilangnya sakit yang lain, sakit jantung, nanti obatnya akan diberikan obat jantung, pastinya tidak akan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Karena itu ini titipan dari pusat, dari Kemdikbud ketika melakukan asesmen nasional, harapannya tetap melihat kondisi sekolah yang real itu seperti apa, supaya nanti hasilnya juga bermanfaat bagi sekolah tersebut. Jadi apa yang kurang dari sekolah itu akan diberikan perlakuan sesuai yang dibutuhkan, seperti itu. Sedangkan untuk pengambilan data awal itu tadi di POP ini kan berjalan selama 3 tahun. Nah, di tahun 2021 ini akan dilakukan pengambilan data baseline atau data awal di bulan ini atau sampai di awal bulan depan. Nanti tidak usah khawatir, di pihak sekolah maupun dari dinas akan dihubungi terkait pelaksanaan asesmen nasional ini. Mungkin itu sekilas dari program organisasi penggerak, bagaimana historinya, lalu yang terpilih itu, yang pasti yang terpilih di organisasi penggerak ini lembaga yang sudah diperiksa rekam jejaknya begitu ya, dan sudah dianggap mampu untuk
menduplikasi atau menurunkan praktik-praktik baik yang sudah mereka laksanakan. Jadi tinggal Bapak Ibu dan Dinas Pendidikan yang hadir di sini, harapan kami dapat bekerja sama, lalu kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Begitu Mbak Nindya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendy atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait dengan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Hendy terkait kebijakan program organisasi penggerak, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat terlebih dahulu supaya nanti juga tidak lupa, karena nanti kita akan membuka sesi diskusi di akhir ya Bapak Ibu ya, setelah kita mendapatkan paparan yang lengkap untuk sosialisasinya terlebih dahulu.